pengelolaan diri, manajemen diri, berkelompok, dan menanamkan rasa tanggung jawab. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan nanti ya mengenai perkembangbiakan pada kupu-kupu. Kemudian menuliskan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai perkembangbiakan ikan. Dengan cara apa ikan berkembang biak? Bertelur ya. Nah, hewan ada yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian apa lagi? Beranak. Ada juga yang bertelur dan beranak. Nah, pernahkah kalian melihat kupu-kupu? Bagaimana tuh warnanya kupu-kupu? Aneka rupanya warnanya indah. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dekat mengenai kupu-kupu. Nah, Ibu akan membacakan sebuah teks yang berjudul Daur Hidup Kupu-kupu. Siap menyimak semuanya? Baik. Daur hidup hewan adalah suatu proses di mana hewan atau makhluk hidup lainnya yang mengalami perubahan bentuk sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan juga sering dinamakan dengan proses metamorfosis. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari fase telur. Setelah 3-5 hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Nah, dari bacaan tadi, daur hidup kupu-kupu dimulai dari apa cenderung? Telur. Terus? Kepompong. Terus? Ulat. Lalu? Kupu-kupu. Nah, semua makhluk mengalami daur hidup seperti kupu-kupu ya. Kupu-kupu memiliki 4 fase. Nah, minggu lalu pernah belajar tentang ayam. Ayam ada berapa fase? Telur, anak ayam, ayam dewasa ya. Nah, setelah membaca teks, Ibu akan menayangkan sebuah video supaya kalian lebih paham mengenai daur hidup kupu-kupu. Silahkan disimak. Nah, sebelumnya ini ada gambar daur hidup kupu-kupu. Coba kalian amati dulu. Tadi kan sudah disebutkan ya, dari telur jadi ulat, dia ada di buku kalian juga. Telur, ulat, kemudian kepompong, kemudian kupu-kupu. Ada ya. Silakan diamati dulu gambarnya. Jadi dari cerita tadi ada daur hidup kupu-kupu. Kalau tidak ada di buku, di sini tidak ada, lihatnya ke depan ya. Tidak ada ya daur hidup kupu-kupu. Sekali lagi, daur hidup kupu-kupu dimulai dari apa? Kemudian kepompong,
Kali ini Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu tetap mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Ayo kita ingat sekali lagi, teman-teman, itu dia telur egg, ulat caterpillar, kepompong pupa, kupu-kupu butterfly. Nah, itu dia adik, proses berubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Adik mengerti kan sekarang? Wah, iya Zak, adik ngerti sekarang. Bobo juga ngerti kan? Keren ya Zak? Jadi, sudah tidak takut dan geli lagi kan sama ulat? Tidak dong ya, kan keren. Oke deh, adik hebat. Adik kenapa lagi? Ada ulat di kaki adik tadi. Siapa yang seperti adik? Siapa Jul yang seperti adik? Seperti adik yang ketika ada ulat teriak-teriak, takut ya. Padahal setelah jadi kupu-kupu, justru kita senang melihatnya. Kadang mengejar-ngejar kupu-kupu tersebut ya. Nah, dari video tadi, apakah kalian menjadi lebih paham tentang proses daur hidup kupu-kupu? Dari telur, bagaimana prosesnya dari telur, kemudian menjadi ulat, si ulat memakan dedaunannya sehingga tubuhnya gemuk. Setelah tubuhnya gemuk, ulat tersebut mencari tempat untuk membentuk apa? Kepompong. Nah, di dalam kepompong ada yang ingat berapa hari katanya tadi kata Profesor? 3 sampai 5 hari. Kata Profesor tadi berapa hari ya kepompong berubah jadi kupu-kupu? 15 hari. Ya, 15 hari berubah menjadi kupu-kupu yang cantik ya. Selanjutnya anak-anak, nah ibu akan mengelompokkan kalian berdasarkan apa ya, hobi atau minat kalian. Siapa yang suka menulis cerita Cul? Oh, ada ya satu kelompok yang menulis cerita. Nanti tugasnya kalian bersama membuat satu buah cerita tentang daur hidup kupu-kupu ya. Kemudian yang kedua, siapa yang suka menggambar? Oh, ada banyak. Nanti kalian bentuk satu kelompok. Kalian gambarkan bagaimana daur hidup kupu-kupu. Yang terakhir, siapa yang suka menari? Oh, ada juga satu kelompok. Nanti kalian tirukan gerakan fase perubahan daur hidup kupu-kupu ya. Bisa dimengerti. Ada pertanyaan terlebih dahulu tidak? Oh, berarti sudah paham. Nah, kalau begitu silakan berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1 yang menulis cerita di sini.
silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Sesuai dengan kelompoknya, silakan. Sudah rapi belum? Ini yang menggambar berapa orang? Yang menari berapa orang? Sok duduk Tika. Krisna duduk sini. Dah. Sebentar dulu. Sebentar. Itu Fikri menggambar sama Alfian. Wah, jadi banyak yang menggambar ya. Tidak apa-apa. Dengarkan dulu. Selanjutnya anak-anak, untuk lebih membuat pemahaman kalian, ini ibu ada contoh namanya diorama daun hidup kupu-kupu. Boleh duduk dulu? Boleh duduk dulu? Ya. Nah, daun hidup kupu-kupu yang tadi telur. Ya. Nanti kalian bisa membuat diorama ini mudah sekali ya. Telur, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang cantik. Nanti kalian boleh mengamati diorama ini setelah kalian selesai mengerjakan tugas kelompok. Baik, tugas kelompoknya tadi yang bercerita, menulis cerita ya. Kalian tuliskan di kertas ini ceritanya. Jadi satu kelompok satu cerita, silakan berdiskusi. Tuliskan juga nama anggota kelompoknya ya. Ini untuk yang menggambar, ibu bagi jadi 2 kelompok ya. Ini 4 orang, ini 4 orang. Gambarkan siklus hidup kupu-kupu. Ini ke sini 4 orang, ini ke sini 4 orang. Untuk yang gerakan tidak usah pakai, silakan kalian diskusikan dan peragakan dengan kompak gerakan telur bagaimana, kepompong bagaimana, ulat bagaimana, silakan berembuk. Ibu beri waktu 20 menit cukup ya. Silakan mulai bekerja.
Yuk, silahkan. Setiap kelompok ini siapkan lagi praktek apa nih? Ular. Ya, boleh. Semua kan dalam siklus. Masa siklus kupu-kupu ulatnya saja? Tadi apa? Yuk. Nah, kursi Deswa lagi praktek apa nih? Oh, silahkan. Sudah beres? Yang membuat cerita? Sok, cepet. Yuk. Tuh, udah ada tuh kelompok 2 udah ada daun sama telur kupu-kupu. Kelompok 3 juga. Kelompok 2 sama yang ini menggambar. Nanti ke depan dipraktekkan.
Ini bagaimana? Sudah sampai mana? Oh iya, pokok. Ceritanya udah sampai mana? Wow, panjang ya cerita. Nanti ada perwakilan ya. Siapa yang mau membacakan pilih dari kalimat, tapi ke depan semuanya tetap. Yang membaca satu orang. Yang ke depan semuanya tetap. Nanti pilih ya yang mau menjelaskan. Hanya kayak apa? Yang ke depan satu orang di depan menjelaskan. Tapi ke depan semuanya. Kelompok Krishna sepertinya sudah beres berdiskusinya. Awas jangan lupa nanti ketika presentasi ke depan. Siapa? Ya?
Ya. Yang ke silakan. Kepompong. Iya. Silakan. Oh, itu gerakan apa? Krisna, kita semua mau ikut meniru Kanyos
saat membuat cerita. Kemudian mengalami